Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Rehni Basir. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu materi dalam sejarah hubungan internasional, yakni unsur kekuatan nasional dan pola hubungan internasional. Oke, sebelum kita melangkah jauh pada unsur kekuatan nasional, terlebih dahulu kita berkenalan dengan pengertian kekuatan nasional. Kekuatan nasional sendiri merupakan salah satu unsur yang penting dalam hubungan internasional. Di mana dalam hubungan internasional sendiri, kekuatan nasional memiliki peran sangat penting bagi suatu aktor negara maupun non-negara dalam menjalani hubungan dengan negara yang lain. Di mana kekuatan nasional sendiri menjadi alat utama bagi suatu negara untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan nasional yang ingin disapainya. Hal tersebut dikarenakan kekuatan nasional diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk membuat negara lain bersedia berhubungan dengan dirinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin kuat kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin tinggi pula kedudukan dan pengaruh negara tersebut dalam menjalin hubungan internasional. Terdapat beberapa unsur yang membangun kekuatan nasional suatu negara. Yang pertama, yakni unsur penduduk atau rakyat atau sumber daya manusia. Yang kedua, unsur pemerintah. Dan yang ketiga, unsur wilayah dan sumber daya alam. Unsur penduduk. Penduduk merupakan unsur utama dari kekuatan nasional, di mana penduduk turut menentukan kuat atau tidaknya suatu negara yang bersangkutan. Terdapat dua aspek yang relevan bagi konsep kekuatan nasional, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif di sini merupakan sebuah aspek yang berkaitan erat dengan jumlah penduduk suatu negara, di mana semakin banyaknya jumlah penduduk suatu negara, maka semakin besar pula potensi sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan oleh negara tersebut untuk memperkuat kekuatan nasional yang dimilikinya. Namun, penting diingat untuk memperhatikan distribusi penduduk, agar potensi sumber daya manusia yang dimilikinya dapat dioptimalkan secara lebih merata di berbagai aspek atau di berbagai sektor pembangunan. Sementara aspek kualitatif menitikberatkan pada kualitas penduduk suatu negara. Hal ini meliputi pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang dimiliki oleh penduduk. Dengan memiliki penduduk yang berkualitas, maka negara akan lebih mampu bersaing dalam berbagai bidang dan menghadapi tantangan global dengan lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan, pelatihan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, unsur pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur utama dalam kekuatan nasional. Hal tersebut dikarenakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan kekuatan suatu negara, di mana pemerintah berperan sebagai penentu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kekuatan nasional. Keberadaan pemerintah di sini atau dalam kekuatan nasional itu sangatlah penting,
di mana tanpa adanya pemerintah, kedua unsur tersebut tidaklah berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah unsur wilayah dan sumber daya alam. Wilayah di sini merupakan unsur yang paling stabil dari kekuatan nasional, di mana suatu negara memiliki kekuatan nasional ketika suatu negara tersebut memiliki wilayah yang strategis dan mengandung sumber daya alam yang mencukupi, baik hayati maupun non-hayati. Sehingga negara tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam menjalin hubungan internasional. Kemudian ada pola hubungan internasional. Terdapat beberapa pola dalam hubungan internasional yang berdasarkan pihak yang berinteraksi. Yang pertama ada hubungan bilateral. Yang kedua ada hubungan multilateral. Yang terakhir ada hubungan regional. Mari kita jelaskan satu persatu. Hubungan bilateral. Hubungan bilateral merupakan hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral ini didasarkan pada kepentingan bersama kedua negara dalam berbagai sektor atau aspek pembangunan. Hubungan bilateral ini sendiri dapat memberikan kesempatan yang lebih bagi kedua negara untuk menjalin hubungan yang lebih intensif, di mana kedua negara tersebut dapat saling mendukung dalam berbagai aspek dan dapat berkolaborasi secara lebih berkesinambungan, sehingga akan memperkuat keterikatan antar kedua negara tersebut dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara tersebut untuk terus membangun dan merawat hubungan yang telah berjalan. Contohnya, ada hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. Kemudian adanya hubungan multilateral. Hubungan multilateral sendiri merupakan sebuah hubungan yang melibatkan 3 atau lebih aktor negara. Hubungan ini seringkali terbentuk melalui kerangka organisasi internasional. Organisasi internasional tersebut seperti PBB, WTO, dan ASEAN menjadi wadah atau sarana bagi negara-negara untuk bekerjasama dalam berbagai bidang yang lebih luas dibandingkan hubungan bilateral, seperti perdagangan, lingkungan, dan keamanan global. Kerjasama ini sangatlah penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang bersifat lintas negara dan untuk mempromosikan perdamaian dunia serta kerjasama internasional. Dengan adanya hubungan multilateral ini, maka diharapkan dapat tercipta suatu dunia yang lebih aman lagi dibandingkan sebelumnya. Yang ketiga adanya hubungan regional. Hubungan regional sendiri adalah kerjasama antara negara-negara dalam wilayah geografis atau kawasan yang sama. Nah, dalam hubungan regional sendiri, negara-negara yang berada dalam kawasan yang sama dapat bekerjasama di berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Adapun contoh hubungan regional yang ada saat ini adalah ASEAN yang berada dalam kawasan Asia Tenggara dan APEC yang berada di kawasan Asia Pasifik.
Kemudian ada yang namanya pola sikap hubungan internasional. Jadi suatu negara yang ingin menjalin hubungan dengan negara yang lain, maka negara tersebut harus memperhatikan berbagai pola sikap hubungan internasional. Yang pertama yakni netralitas. Yang kedua ada kerjasama regional, kerjasama universal, dan konfrontasi. Sehingga akan tercipta hubungan internasional yang lebih berkualitas lagi apabila setiap negara memahami berbagai pola-pola sikap hubungan internasional. Cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai unsur kekuatan nasional dan pola hubungan internasional. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.